Aturan pemerintah soal mudik di masa pandemi membuat masyarakat resah. Pemerintah seakan tarik ulur menerapkan aturan ini. Pasalnya, sejak Presiden Jokowi menetapkan aturan larangan mudik pada bulan April lalu, beberapa pejabat yang notabene adalah pembantu Presiden justru membuat kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan Presidennya. Di tengah gencar-gencarnya, petugas kepolisian menghentikan dan menertibkan kendaraan-kendaraan menuju keluar Jabodetabek. Kementerian Perhubungan justru mengeluarkan aturan baru untuk memberi kelonggaran pada kendaraan atau transportasi umum antar kota dan provinsi untuk beroperasi seperti biasa. Bahkan diperbolehkan untuk membawa penumpang dengan syarat tertentu. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan. Alhasil, usaha transportasi antar kota, antar provinsi jadi resah. Karena meski dibolehkan beroperasi, namun di tengah perjalanan, kendaraan mereka ternyata dihentikan petugas hingga diminta untuk putar arah. Ketidakjelasan ini menambah penderitaan para pelaku bisnis transportasi. Karena sejak masa pandemi, sektor usaha ini berada di titik nadir. Rianto, seorang pengemudi bus wisata, biasanya dia sangat sibuk di masa liburan dan mudik lebaran seperti sekarang ini. Namun apa daya, situasi sedang galau, pundi rezeki pun terhalau. Oh, imbasnya sangat berasa, Pak. Biasanya kan kalau menghadapi lebaran ini mudik, itu pengemudi sangat senang, Pak. Istilahnya menunggu lah. Walaupun cuma 2 minggu, akan tetapi orderan itu kan banyak kan ngedrop, Pak. Dan nasinya pun lumayan, bisa untuk menutupi kebutuhan keluarga di kampung. Walaupun kita tetap di jalan, gitu, nggak pulang. Nah, tahun ini ada larangan mudik, ya nggak tahu nih, Pak. Pulang juga nggak bisa, kirim juga nggak bisa, apalagi menutupi kebutuhan keluarga di kampung. Sesekali, Rianto melakukan video call untuk sekedar mengobati rasa rindu akan kampung halaman, istri, dan anaknya. Tetapi untuk panggilan kali ini, Rianto harus tega mengucap bahwa dirinya tidak dapat pulang ke rumah tercinta. Terlalu banyak hal yang dipertaruhkan. Rianto hanya berharap keikhlasan keluarganya untuk berlebaran sesuai protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Esensi mereka kan filosofinya kalau mereka tidak bekerja maka mereka tidak ada penghasilan, ya kan? Bahwa mungkin teman-teman di perusahaan itu atau di PO di apapun perusahaan itu melakukan support terhadap mereka, tapi paling sejauh apa? Paling beras 5 kilo atau 10 kilo yang mereka bisa lakukan, dan itu pun tidak bisa dalam jangka lama. Karena persoalan yang paling mendasar satu, bahwa kita tidak pernah tahu sampai kapan COVID ini di Indonesia akan mereda. Kejadian yang sama dialami oleh Yogi, pengemudi bus akap jurusan Jakarta, Jogja, Wonosari ini. Kesehariannya sekarang hanya datang ke pool untuk sekedar mengobrol bersama teman seperjuangannya. Ada beberapa teman sih ya yang alih-alih profesi sementara. Dan kalau untuk saya pribadi ya, alhamdulillah ada warung kecil-kecilan jadi nggak terlalu ini. Walaupun hanya cukup buat makan aja itu ada lah sehari-hari. Cerita getir Rianto dan Yogi merupakan sebagian kecil dari sekitar 1,5 juta jiwa manusia yang terimbas larangan mudik. Belum lagi terhitung kerugian lainnya yang dialami oleh pihak perusahaan
beserta stakeholder terkait dalam bisnis transportasi. Larangan mudik berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Bagi sebagian pengemudi, terutama yang menjalankan bus angkutan jarak jauh, hal tersebut dapat menjadi hal yang sangat fatal. Seperti cerita sebagian pengemudi moda transportasi bus antar kota, antar provinsi yang sempat viral di jagat maya. Mereka babak belur, terdampar di kota yang jaraknya sangat jauh dari kampung halaman dan keluarganya. Kami udah pusing. Iya. Bantu dulu deh, iya. Dia apa kan berita acaranya? Ini aku tuh dalam mobil. Ini salah satu hal yang memang memprihatinkan pada posisi itu. Karena ada ketika contoh ya, pengemudi-pengemudi yang rutenya jauh ya, biasa mereka bawa dari Sumatera ke Jawa gitu kan. Nah, ketika mereka berjalan kemarin, ketentuan ini belum ada sebelum tanggal 24 ya. Jadi mereka sudah di Jawa, sudah posisi di Jawa. Ketika posisi di Jawa, mereka kan tidak boleh balik lagi ke Sumatera karena Merak ditutup. Badai kesulitan ekonomi akibat adanya larangan mudik juga membuat para pengusaha perusahaan otobus menjerit. Masa liburan dan mudik tahun ini seharusnya menjadi masa panen, berubah drastis menjadi masa paceklik pendapatan bagi mereka. Perusahaan harus rela menguras timbunan dana yang mereka simpan. Entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Jurang kehancuran menanti perusahaan jika mereka menyerah pada keadaan. Hal yang tak biasa terlihat di pool sebuah PO bus antar kota antara provinsi di kawasan Bekasi. Terpampang jelas bus-bus yang seharusnya melayani para penumpang antar kota tersebut kini berjajar sesak memenuhi area parkir seluas 5 hektar. Adalah PO Sinar Jaya, salah satu pemain dalam bisnis transportasi darat, mengaku terpaksa mengistirahatkan ratusan armada bus dan ribuan karyawannya akibat larangan mudik tahun ini. Selama 38 tahun beroperasi, baru kali ini perusahaan menghentikan 100% operasi kegiatannya. Intinya perusahaan transportasi penumpang hidupnya itu dari liburan dan angkutan lebaran. Kebetulan tahun ini lebaran itu berdekatan dengan liburan sekolah. Jadi asumsi saya perusahaan transportasi itu hidup dari lebaran 50%, liburan sekolah 50%. Tahun ini campur, Pak. Jadi itu lebih dari 50%. Kerugian materi sudah terpampang jelas bagi para pengusaha moda transportasi darat ketika semua armadanya berhenti beroperasi. Data Organda menyebutkan kerugian mencapai 10,9 triliun rupiah jika semua moda transportasi darat berhenti total dalam 1 bulan. Wabah pandemi ini memang tak memilih korbannya. Semua aspek digulung tanpa ampun, termasuk ekonomi di bidang angkutan penumpang. Saya justru agak berbeda mungkin dengan kawan-kawan lain. Saya ingin itu PSBB-nya itu justru diberlakukan lebih ketat lagi. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang, titik. Polemik tentang pelarangan mudik kian ramai setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan surat edaran tentang pelonggaran akan Permen Hub 25 tahun 2020. Kita himbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, pasti bawa penyakit. Ya, hampir pasti bawa penyakit. Nah, kalau bukan kau bawa penyakit itu, di daerah udah terbukti ada yang meninggal, bisa keluargamu gitu. Nah, kita tidak mau itu. Oleh karena itu, kita anjurkan untuk tidak mudik.
Masyarakat dibuat runyam. Pada kenyataannya, banyak sekali kebijakan yang tumpang tindih. Pasca penetapan larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo di masa pandemi, warga perantau di Jabodetabek langsung kalang kabut. Bagaimana tidak, dalam kondisi tak bisa mencari nafkah, warga perantau merasa lebih baik pulang untuk sementara hingga wabah mereda. Namun aturan larangan mudik menghalangi langkah mereka menuju kampung halaman. Ujung-ujungnya, warga perantau harus kucing-kucingan dengan petugas. Sikap pemerintah yang terkesan pelintat-pelintut dan tumpang tindih dalam memutuskan boleh tidaknya mudik seakan menyiratkan bahwa pemerintah gagap dalam menangani masalah ini. Hadirnya ego sektoral yang dalam pengambilan kebijakan mudik membuat petugas di lapangan bingung, tetapi dimanfaatkan oleh para oknum pemudik yang curang. Daerah ini juga, kepala daerah ini bingung mau bagaimana mengikuti yang mana. Memang ada indikasi yang sangat publik itu melihat ketidaksinkronan di masing-masing kementerian itu, Mas. Setiap kebijakan itu ada masukan, Mas. Jadi masukan yang menyebabkan kebijakan itu bisa berubah. Karena biasanya ada pressure group. Jadi kelompok-kelompok penekan itu selalu memberi masukan. Nah, Kemenhub melonggarkan kebijakan larangan mudik melalui surat edaran para dirjen di Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah Dirjen Perhubungan Darat. Kriteria kelonggaran yang dimaksud tidak berbeda jauh dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. kalau seperti sekarang terjadi kelonggaran-kelonggaran di bidang transportasinya, tapi tidak juga disertai dengan namanya itu perubahan aturan main di institusi lain, seperti pelarangan mudik, kemudian PSBB juga di beberapa daerah yang belum sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan, ini menurut saya buah si malakama. Ya, memang sejak awal sepertinya ada kegamangan di pemerintah. Apakah safety first ataukah economic first ya? Nah, jangan juga kemudian situasi ini dibuat gamang lagi dengan kebijakan dan keputusan yang berubah-ubah gitu ya. Nah, ini yang menurut saya Presiden harus dengan secara tegas kepada para menterinya sehingga kebijakannya juga bisa lebih pasti, dan ini juga memberikan kepastian kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang terus berubah ini, mengesankan pemerintah mendapat banyak tekanan dari pihak luar. Mudik ini mungkin saja misalnya pengusaha sebelum memutus mengenai membolehkan moda transportasi udara kan juga ada pertemuan dengan ini kan, masukan dari asosiasi pengusaha moda transportasi udara kan, entah pesawat entah apa ini kan menunjukkan memang ada tekanan. Di samping itu juga ada tekanan dari pihak organda juga, Mas. Menurut saya ini agak aneh, tapi saya tidak tahu karena saya bukan siapa-siapa, saya hanya rakyat biasa. Tapi saya melihat ada kemungkinan invisible hand yang kemungkinan bisa saja mempengaruhi dari kebijakan yang diambil dari pemerintah. 14.000 lebih warga Indonesia terpapar virus corona. Dan mirisnya, jumlah angka itu terus bertambah. Perlu strategi dan rumus pasti untuk memutus penyebaran virus corona di negeri ini. Tak perlu mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi,
untuk mencari solusi. Menyelamatkan banyak nyawa lebih utama demi kelangsungan hidup bangsa.